Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Mus Channel, dan kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa banget. Amin, amin, amin. Mungkin di generasi 80 sampai 90 sudah nggak asing lagi dengan mbaknya, tapi mungkin generasi 2000-an sampai sekarang kemungkinan masih siapa sih gitu kan. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu mbaknya, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kang Mus, thank you sudah mengundang saya di Sama-sama. channelnya Kang Mus. Saya Raslina Rasidin, sekarang usianya sudah setengah abad, 48 tahun. Saya adalah senior artis tentunya di Indonesia ya saat ini ya. Karena udah 48 udah senior. Perjalanan panjang 20 tahun lebih, hampir 30 tahun saya menjadi tentunya seorang public figure. Saat ini alhamdulillah saya sudah punya putri yang beranjak dewasa dan satu orang putra yang sedang menempuh pendidikan di universitas saat ini. Alhamdulillah. Kegiatan lain luar itu tentunya selain sebagai public figure yang kebetulan dulu saya pernah menjadi model, dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih memiliki asistensi, masih syuting ya di beberapa stasiun untuk sinetron-sinetron, karena memang saya dikenal sebagai maminya sinetron. Maminya sinetron ya. Ya. Dan alhamdulillah dulu di debut pertama saya pernah mendapat beberapa kali dapat penghargaan. Kita dapat 13 Piala Vidya waktu itu untuk peran saya di Air Mata Ibu. Jadi waktu itu memang alhamdulillah itu yang memungkinkan nama saya. Mbak Raslina kan main sinetron udah dari tahun 98 itu. Ya, 90. Itu puncaknya. Terkenal boomnya banget ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika itu mbaknya mulai dari Aceh kan, dulu mbaknya kelahiran Aceh ya, datang ke Jakarta. Terus itu udah umur berapa mbak ke Jakarta? Jadi sebenarnya begini, kebetulan papa saya itu kan di oil company ya, jadi kami itu berpindah-pindah, nomaden, nggak pernah tinggal di satu tempat. Oh gitu. Saya sudah di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, pokoknya setiap beberapa bulan Ikut kami orang berpindah-pindah tua ikut ya, orang jelas tua. ya. Artinya gini, kami sangat familiar dengan wilayah di Indonesia maupun di luar negeri karena memang perpindahan papa saya. Papa saya dulu pernah di Pertamina, pernah di Caltex, pernah di beberapa oil company Di tentunya. Caltex di Riau? Ya, iya di Riau Pernah juga? Artinya cukup panjang lah perjalanan papa saya sampai di akhir hayatnya pun beliau masih menjadi konsultan. Setelah pensiun pun masih menjadi konsultan di perminyakan. Kemudian kebetulan ibu saya seorang aktivis perempuan. Waktu itu ibu saya menjadi sekretaris KAPI kami di Sumatera Utara. Ibu saya juga merupakan anggota Eksponen 66 yang mungkin adik kelas sedikit lah ya, satu angkatan dengan mungkin gengnya Pak Akbar Tanjung, Om Kosmos Batubara. Ini geng-geng Sumatera Utara waktu itu. Mungkin lahirnya darah politik itu mungkin terbawa dari garis ibu saya, karena ibu saya benar-benar waktu itu sangat aktif dalam kegiatan, apalagi dulu beliau sempat menjadi sekretaris KAPI kami di Sumatera Utara sendiri. Perjalanan saya sebenarnya sebagai public figure tidak tersengaja, karena waktu itu saya adalah nomor 3 dari 7 bersaudara. Di atas saya 2 wanita, di bawah saya ada adik laki-laki. Dan memang papa cukup strict dalam mendidik anak-anaknya bahwa kami harus sekolah, semuanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. Alhamdulillah anak-anak dari orang tua saya. Dan waktu itu ibu saya hanya mengarahkan supaya membuat kegiatan positif. Jadi senang ikut lomba-lomba. Zaman kecilnya tuh ya dari lomba kecil-kecilan yang kayak lomba menggambar, lomba nyanyi. Zaman saya ada Pak Tino Sidin loh. Zaman sekarang belum ada ya. Pak Tino Sidin, ya benar. Zaman itu ya melukis. Ya. Kemudian ibu saya memberikan sebuah memotivasi saya untuk membuat kegiatan-kegiatan sampai akhirnya saya mulai ikut-ikutan nih ajang kegiatan menjadi model, catwalk segala macam. Dan puncaknya adalah waktu itu saya mengikuti ajang Wajah Femina dan saya terpilih menjadi pemenang pada saat itu. Tahun berapa? Itu tahun 95. Saya tahun Wajah 95 ya? Femina tahun 95, angkatan saya tahun 95. Dari situlah membumbingkan karir saya. Saya mulai berhadapan dengan desainer Indonesia, kemudian mulai berkeliling dunia membawakan produk-produk. Saat itu saya mulai menandatangani kontrak dengan beberapa majalah, kosmetik. Mengawali karir itu tahun tanpa 95 udah menetap di Jakarta? Sudah. Berarti saya berkuliah di Jakarta. Sudah. Gitu. Jadi waktu itu gini, saya sempat menyelesaikan SMA di Medan, tapi setelah tamat SMA, ibu saya bilang anak-anak harus memilih di mana mereka harus berkuliah, karena kalau nggak nomaden berpindah-pindah kami agak repot karena akan mengganggu sistem pendidikan. Jadi sempat menyelesaikan SMA di Sumatera Utara, kemudian saya balik lagi ke Jakarta.
melanjutkan di universitas, ya di saat itulah benar-benar maksudnya karir saya dimulai. Dulu pun sewaktu kita masih di Sumatera Utara, itu saya masih mondar-mandir. Saya sempat ngikutin perlombaan itu, ada zaman saya itu ada Putri Citra, saya sempat Putri Matahari, saya sempat memenangkan ajang tersebut menjadi Putri Intelijensia. Pernah mengikuti dulu jenis putri kayak majalah Aneka Yes gitu. Ya, sempat maksudnya sempat ikut foto jadi model-model dari zamannya gitu. Gadis Sampul. Tapi puncak karir saya itu adalah ketika saya memenangkan pemilihan Wajah Pemina. Saya adalah wajah tahun 95. Jadi itu tuh benar-benar tahun 95. Ya. Tapi sebelum itu pun saya sudah aktif dengan dunia iklan ya. Beberapa iklan komersial saya mungkin yang cukup besar waktu itu Kapal Api. Kopi Kapal Api Special Mix, jelas lebih enak. Beberapa produk, lu kok nggak salah ya, sambal gaga, pernah dengan shampoo, banyak hal pada waktu itu ya, maksudnya perjalanannya yang saya syukuri ya. Mungkin angkatan saya sekarang yang dunia model terjun kuliah itu mungkin Arzeti yang sangkatan saya, atau Larik tentunya sangkatan saya, yang seumuran saya. Arzeti Bilbina yang sekarang jadi politisi. Sekarang jadi politician, sangkatan saya. Banyak teman-teman seangkatan saya yang alhamdulillah akhirnya masih tetap berkarir ya, maksudnya eksis baik di dunia seni peran ataupun eksis juga di dunia politik, alhamdulillah. Terus Mbak kan udah malang melintang, udah pokoknya udah sangat senior ya, silakan Mbak. Udah senior banget lah di dunia keartisan. Mbak kan banyak juga sudah membintangi sinetron, mungkin FTV juga kali ya. Iya. Terus kalau untuk layar lebar? Sudah beberapa kali juga layar lebar. Jadi aktivasi saya di dalam dunia katakanlah perfilman atau sinetron tidak sebatas bahwa saya sebagai pemain, tapi saya aktif juga dalam kelembagaan. Artinya gini, waktu Parsi didirikan, saya ikut mendirikan Parsi, saya bersama Bang Anwar Puadi, bersama Mas Roy Martin, dari Derjat dan beberapa teman mendirikan kelembagaan Parsi. Karena waktu itu kami berposisi sebagai anggota BP2N, Badan Perpindahan Perfilman. Dikarenakan saat itu memang film Indonesia sempat mati suri nih. Jadi 13 tahun mati suri, tidak ada pergerakan sama sekali. Itulah kemudian habis eranya Dono Warkop ya. Setelah itu mati suri. Jadi waktu itu saya bersama Joni Sarip, kemudian ada Deddy Miswar, ada Ilham Bintang, Bang Firman Bintang, saya bersama-sama Bang Anwar. Waktu itu anggota tertua adalah Slamet Raharjo, saya anggota termuda. Bersidanglah kami untuk di BP2N itu untuk menghidupkan kembali perfilman Indonesia. Dan waktu itu saya menjadi sekretaris pertama juga hidupnya kembali film Indonesia, dan saya ada penghargaan waktu itu dari kementerian. Waktu itu kita masih di bawah Budpar. Jadi Badan Pertimbangan Perfilm itu posisinya adalah langsung di bawah Budpar Budaya dan Pariwisata pada waktu itu. Tapi melihat fenomena sekarang Mbak yang sedikit-sedikit gampang viral, sedikit-sedikit gampang terkenal, terus akhirnya banyak juga artis-artis muda yang pendatang baru, nggak merasa tersaingi gitu Mbak? Gini, kita tidak menghindari bahwa gini, dunia sekarang berkembang cepat sekali, termasuk dunia sosial media. Saya termasuk, kalau ditanya artis zaman dulu, saya termasuk gaptek. Saya nggak terlalu banyak punya bersentuhan dengan sosial media ya. Pernah punya mungkin seperti Facebook, itu pun mungkin sudah 7 tahun saya nggak pernah aktivasi ya. Artinya gini, saya alhamdulillah tatanan karir yang saya jalani tetap konsisten. Sambil minum Mbak ya. Kalau dulu kan kita melihat televisi masih sedikit, tapi sekarang kan televisi banyak. Karena ada yang banyak yang mempertanyakan begini, Mbak kok udah nggak main lagi? Padahal saya main loh, saya nggak pernah berhenti alhamdulillah. Maksudnya di luar schedule stripping ya, karena kalau stripping kan memang benar-benar menyita waktu ya, kita memang harus standby. Kalau panjang sampai 100, 200 episode, 300 episode, artinya saya nggak bisa kemana-mana. Sekarang ini aja waktunya yang sudah cukup lama janjiannya karena memang janjinya udah berminggu-minggu ya, baru ketemu sekarang. Mulu. Alhamdulillah. Artinya begini, ada istilah katanya generasi instan, tapi saya pikir boleh-boleh aja. Artinya begini, kalau dulu di zamannya saya, mungkin anak-anak sekarang juga, anak-anak suka tanya, Mami, yang ini nggak kenal, itu nggak kenal, itu beda generasi. Bayangkan, ini ibu dengan anak. Tapi gini, kita mampu menempatkan diri, membangun sebuah eksistensi sampai hari ini. Di usia saya nggak muda lagi, saya 48 tahun loh sekarang. Jadi kalau di lokasi syuting semua saya Mami, ya udah menuju tahun Mas. Semua di lokasi syuting saya dikenal semua pasti panggil saya Mami. Artinya gini, ini saya syukurin. Artinya apa? Menjadi seorang public figure itu tidak hanya kamu muncul, tapi kamu mampu memberikan satu eksistensi. Artinya apa? Alhamdulillah dalam perjalanan saya pernah beberapa kali mendapat penghargaan sebagai artis terbaik, nominasi artis terbaik, saya sudah sampai di sana. Artinya gini, apa yang saya lakukan, apa yang saya perankan bukan hanya sekedar etalase bahwa kalau dulu boleh bilang, oh dia cantik, tapi sekarang kan mungkin udah usianya sudah berbeda ya. Artinya begini,
yang dinilai dari penonton ketika penonton atau masyarakat melihat saya adalah sebuah karakter yang kuat. Itu yang saya bangun. Artinya gini, saya sekarang berpijak berdiri sebagai tidak hanya public figure tapi sebagai artis yang menerima penokohan atau peran saya dengan sepenuh hati saya. Artinya saya tidak memilah-milah. Saya lakukan ini dengan sepenuh hati. Jadi udah nggak ada tuh takut. Nanti katanya kalau nggak cantik gimana, kalau nggak ini nggak, tidak seperti itu. Jadi gini, saya tidak menjadikan diri saya bintang, tapi saya menjadikan diri saya adalah seorang pekerja seni di mana mudah-mudahan dedikasi saya ini masih diingat oleh masyarakat, dianggap masyarakat, dan alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh produser. Makanya sampai hari ini saya masih dalam kontrak ya, alhamdulillah. Dan saking mendalaminya, saking ikhlasnya bekerja di dunia seni, sampai akhirnya juga masyarakat taunya Mbak ini selalu berperan sebagai orang yang sedih, orang yang tersakiti, orang yang terzalimi, yang mewek mulu. Emang nggak pernah dapat peran antagonis gitu Mbak? Pernah sih, tapi gini, saya susahnya gini, saya beberapa kali memenangkan penghargaan tentunya ya, baik Piala Vidya tentunya, dan nominasi. Itu memang karakter saya adalah protagonis. Saya nggak tahu, mungkin karakter ya, padahal aslinya galak juga loh, aslinya galak juga gitu. Kalau di rumah galak nggak? Galak juga, kalau anak-anak galak juga, harus disiplin kan wajib ya. Artinya gini, ada stereotip. Saya sih tidak memilih. Pernah beberapa kali juga produser memberikan saya peran-peran yang antagonis. Tapi memang tuntutan dari masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia tuh seneng banget itu. Kayaknya mereka merasa, oh Mbak Rasina nggak boleh, nggak cocok gitu ya. Akhirnya mungkin mau nggak mau ya produser akhirnya tetap meletakkan posisi saya itu sebagai mungkin menjadi salah satu pionir untuk peran protagonis tersebut ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Tapi nggak kepikiran nggak sih Mbak untuk apa sih namanya, membuat film sendiri atau sempat kemarin berkolaborasi, kita membuat film pendidikan bersama ada adik sudah seperti adik angkat saya namanya Dedi Ariansyah. Mungkin kalau teman-teman mau buka YouTube-nya, judulnya Selembar Itu Berarti. Itu film pendidikan yang kita buat di daerah Sumut karena kebetulan daerah asal saya ya gitu ya. Film itu sempat tayang 10 hari waktu itu di 21, tapi mungkin momentumnya belum tepat pada waktu itu, tapi paling nggak begini. Ada kepuasan karena kemarin dapat muri cukup banyak, rekor muri cukup banyak. Nanti boleh dicek ya namanya. Ya, judulnya film itu adalah Selembar Itu Berarti. Kita benar-benar mengangkat, dan memang pemain dari Jakartanya hanya saya dan Bang Anwar Puadi. Pada waktu saya minta tolong Bang Anwar untuk datang sebagai sahabat tentunya. Sisanya kami memakai pemain-pemain daerah gitu. Jadi kayak gini, kita ada kiblat kayak Laskar Pelangi itu kan bisa ya mengangkat pemain-pemain lokal, mungkin dengan dialek lokal yang kami tidak rubah. Yang sebenarnya intinya memang mungkin tidak komersil. Kami berharap untuk menghidupkan kembali film anak-anak. Jadi cerita Selembar Itu Berarti adalah mengenai bagaimana orang-orang yang di orang-orang susah di luar sana tuh yang masih berjuang demi sebuah pendidikan. Artinya gini, inilah yang kami coba angkat. Kalau bicara keuntungan mungkin ini bukan, kita nggak mencari profit ya, tapi alhamdulillah bisa tayang di 21 itu juga merupakan rasa bersyukur ya. Ada nggak sih Mbak keinginan Mbak untuk mendirikan semacam sekolah buat menampung anak-anak muda sekarang, supaya artis sekarang itu bukan karbitan dari hasil viral-viral yang negatif gitu? Waktu pertama kali Parsi kami dirikan, Parsi ya, Persatuan Artis Indonesia, itu dikarenakan film Indonesia mati suri 13 tahun. Saya ada dalam board kan, saya ada di DP2N. Itu alasan kami supaya maksudnya masih terbuka lahan pekerjaan, karena memang berubah dari area film tiba-tiba masuk ke dunia pertelevisian, dan memang pertelevisian tumbuh pesat di Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan lahan, termasuk pada KFT segala macam. Jangan sampai teman-teman sinias ini ya, baik kru, sutradara, penulis maupun pemain kehilangan lahan pekerjaan. Jadi tidak terjadi proses pengangguran. Alhamdulillah ternyata ketika berkembangnya era pertelevisian ini memberikan wadah ruang, dan kami membangun sebuah organisasi tadi yang katakan Parsi. Di dalam Parsi sendiri kemudian ada pelatihan, Mas. Sampai sekarang masih ada pelatihan. Ya, ada pelatihan acting course itu. Bahkan awal kami tidak mengenakan cas. Saat ini memang Parsi acting course itu lebih banyak diurus salah satu ketua dan teman saya juga, salah satu pendiri, Dedi Derajat. Dia concern memang, karena memang Dedi kan adalah pengajar, dia concern untuk itu. Artinya gini, memang bukan sebuah wadah yang besar, tapi paling nggak inilah sebuah cikal bakal yang kami bangun untuk memberikan
kesempatan pada yang muda-muda agar ada proses penyaringan. Kayak sekarang kan banyak katanya artis instan. Dan yang paling unik adalah saya pikir juga media harus memberikan ruang sadur agar nggak gini. Di Indonesia ini ada sebuah satu tren yang gini. Kalau kamu berani buat sensasi maka kamu akan muncul. Iya. Padahal gini, menjadi seorang Dan public kadang-kadang figure sensasinya malah negatif. negatif. Menjadi seorang public figure seharusnya menjadi seorang sosok adalah Anda harusnya memiliki ruang gerak di mana Anda mempunyai track record yang baik, bahkan mungkin Anda mendapatkan mungkin penghargaan dalam Anda berkarya tersebut. Bukan Anda membangun sebuah pencitraan buruk di masyarakat, memberikan image dan memberikan contoh yang baik. Tapi yang agak sulitnya juga karena media mendukung. Iya. Sekarang begini, kok ada pemberitaan gini, saya sering gini, kok Mbak nggak syuting-syuting, siapa bilang? Saya bilang, saya kontrak saya 5 tahun di Indosiar, setiap hari kalau pagi buka channel saya ada di Indosiar, saya bilang. Iya. Kenapa? Karena gini, lebih menyenangkan melihat berita yang sensasional. Iya. Nah, dan itu menjadi pemberitaan yang didaur ulang itu lagi. Nah, Dan ini akhirnya saya- jadi pembenaran. Jadi pembenaran. Gitu. Akibatnya gini, yang saya ingin sampaikan kepada seluruh penonton yang tentunya menyaksikan nanti tayangan ini adalah gini. Kita itu di Indonesia itu adalah krisis sosial. Kenapa? Karena hampir tidak ada sanksi sosial yang diberlakukan. Kalau zaman dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang tinggi dengan kata-kata tabu, tapi tabu itu sekarang hampir hilang. Zaman dulu kan ada istilah Jadi batu sekarang. maghrib jangan duduk di pinggir, nanti ini anak perempuan nggak Iya. boleh. Tapi sekarang tabu itu nggak ada. Orang gini, orang gampang aja membuat sebuah kesalahan dan kemudian besok minta maaf, kemudian dilupakan gitu loh. Artinya gini, kita harus membangun pengertian di generasi sekarang bahwa tabu itu penting. Boleh keterbukaan anak-anak sekarang, saya itu juga yang saya tanamkan di rumah sama anak-anak. Kamu boleh terbuka, tapi kamu harus jangan lupakan posisi kamu. Kita akan bicara hak dan kewajiban. Hak saya orang tua adalah meminta tanggung jawab dan kamu harus mampu menunjukkan kewajiban kamu. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Haknya kamu adalah kami sebagai orang tua akan menjalankan fungsi kami sebagai orang tua. Kami akan melaksanakan kewajiban kamu terhadap kamu sebagai anak tentunya di bidang menghidupi, memberikan pendidikan yang layak, juga pengetahuan. Dan yang utama adalah basic dari agama itu sendiri ya. Susah dong. Kita bicara Pancasila 5 dasar, yang sila pertama ketuhanan Maha Esa. Iya. Kalau nggak ada itu ya kita bablas, jadi generasi bablas itu nggak ada tolak ukurnya. Termasuk kalau urusan anak nih Mbak ya. Ini kan sekarang benar-benar bukan zaman terbuka lagi. Semuanya emang udah kebuka Yes, gitu betul, kan. betul, Hanya betul, dalam betul, satu betul. genggaman. Kamu genggam gitu. tangan, betul. Cara untuk Mendidik anak. mendidik anak dengan membatasinya gimana Mbak? Jadi Karena handphone juga ada di genggaman anak-anak. Ya, saya tahu gini, aturan pertama yang saya buat sama anak-anak itu adalah bukan berapa banyak waktu yang saya berikan, tapi quality of time. Itu buat saya penting banget. Kenapa? Karena saya ini ibu rumah tangga paruh waktu. Kan saya nggak bisa bersama anak-anak setiap Ya, hari. Artinya gini, ketika saya bicara quality of time, itu adalah momentum yang saya bagaimana saya mengajak anak-anak bicara, baik saya sebagai ibu maupun sebagai teman. Karena tadi era tadi, artinya itu, saya beritahu mereka boundary, saya beritahu bahwa kita adalah orang yang beragama. Ya. Either mami sama papi nggak tahu apa yang kamu perbuat, tapi kamu mesti menanamkan dalam diri kamu bahwa kalau kamu berbuat salah, ada Allah yang melihat kamu. Jangan lupa. Dan itu kemudian menjadi ini di anak-anak. Sehingga kadang-kadang kalau mau saya bilang, tadi, oh ya mami, ya tadi aku belum sholat gitu. Artinya gini, Ya. ada sebuah aturan baku yang mereka nggak boleh menyalahi. Sama ketika bertemu orang, mereka akan datang dan mereka akan salam. Anak saya ajarkan, kamu kalau ketemu orang dimanapun kamu harus salam. Kamu yang menyampari karena kamu yang lebih muda. Terhadap yang lebih kecil pun seperti itu. Jadi artinya begini, membangun akhlak itu harus dari awal. Karena apa? Dengan generasi yang sekarang bilang satu genggaman aja Anda bisa melihat banyak aja. Tapi gini, harus ada rasa di dalam hati ditanamkan kepada anak mengenai akhlak itu sendiri. Harus ada rasa kalau orang Jawa dulu bilang tepo saliro itu harus dibangun juga gitu ya. Karena tanpa itu kita menjadi generasi yang mati. Karena kita menghalalkan segala-gala, ya kan? Sama kayak kita mengingatkan, mau makan jangan lupa baca Bismillah. Artinya kamu bersyukur. Nah, karena kebetulan saya Muslim, jadi saya mengarahkan seperti itu. Dan saya juga menyampaikan kepada anak-anak ini, saya saat ini saya sudah berhijab ya, tapi tentunya masih banyak pro dan kontra, Mas. Kenapa? Ini pun proses pembelajaran saya. Bukan berarti orang berhijab menjadi lebih baik karena saya belum syar'i. Kalau dalam aturan Islam tuh saya harus, tapi gini, ini adalah tahapan-tahapan yang saya belajar menuju proses ke sana, butuh waktu tentunya. Saya mohon maaf, kadang suka banyak, Mbak, kok mesti pakai jeans berhijab gini-gini. Izinkan saya, karena memang saya tidak sempurna sebagai manusia, saya tidak sempurna. Saya lagi berbenah diri menuju ke sana. Itu juga yang saya sampaikan ke anak-anak. Mami juga nggak kuno loh, mami monggo gitu, tapi nggak berarti juga mami modern lalu kamu melupakan
proses seleksi alam, kamu nggak boleh melupakan bahwa kita lahir sebagai manusia, ada Tuhan yang mengawasi kita. Bahwa dalam Ngomong-ngomong dunia ini soal nggak sendiri. hijab tadi saya jadi ingat salah satu artikel pernah saya baca itu tentang Mbak juga. Kayaknya memang benar itu Mbak, waktu memutuskan untuk berhijab sempat ada pro kontra dengan anak. Pasti ada pro dan kontra dengan anak. Waktu gini, saya alhamdulillah gini ya. Suami saya waktu itu bilang saya mau berhijab. Saya bilang tidak melarang, tidak mengiyakan juga. Katanya itu pilihan ada di kamu. Artinya saya diberi kebebasan. Sama anak seperti itu juga. Maksudnya anak saya mau berhijab, mami pakai hijab monggo, mami nggak pakai hijab juga nggak apa-apa. Artinya gini. Tapi gini, saya sampai kepada satu keyakinan bahwa gini, ya Allah, saya usianya tidak muda lagi. Sebagai orang Muslim mungkin saya belajar untuk mengurangi ego saya, dan saya dapat pesan-pesan juga dari almarhum ayah saya tuh kapan. Jadi memang keinginan itu saya bentuk benar keinginan diri sendiri, dan tiba-tiba saya dalam kurun waktu itu yang kata orang tuh mungkin terpanggil kali ya untuk pakai. Walaupun gini Mas, saya nggak membangun pembenaran, masih banyak kurangnya Mas, masih musim perbaikan agama itu masih panjang lagi. Tapi gini, saya berusaha meyakini mudah-mudahan ini menjadi kontrol, menjadi rem saya Mas, dari segala sesuatu yang bentuk euforia, segala sesuatu yang berbau ria. Iya, Mbak kan juga sangat ketat banget soal pendidikan anak segala macam. Ya, alhamdulillah. Ada ngarahin nggak kira-kira anak nanti ke depan harus jadi ini, harus jadi itu, atau memang diserahin ke anak mau jadi apa? Kalau pilihan saya kembalikan kepada anak, tapi saya monitoring, saya melihat ruang gerak. Kira-kira gini, anak ya, kan masing-masing anak berbeda ya. Anak saya ini tiba-tiba arahnya kemana dan seperti apa. Sama seperti alhamdulillah anak saya yang pertama, kakak sekarang masuk menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Ya, di UI. Padahal anak saya itu dari kecil sekolah di international school. Artinya gini, saya bilang kamu harus berjuang untuk kamu sampai. Artinya ada sebuah kebanggaan dari kami orang tua. Saya mengarahkan, saya nggak bisa memaksakan. Si kakak dulu kecil sempat ikut-ikut saya iklan-iklan, tapi kemudian dia concern dengan dunia pendidikan. Artinya gini, ini pilihan. Jadi saya tidak membatasi ruang gerak anak saya. Ketika anak saya bilang, Mam, kayaknya this is not my world. Maksudnya mami walaupun banyak yang bilang, aduh anaknya kan Mbak, anaknya cantik lucu gini, tapi pilihan dia adalah dia lebih concern ke dunia pendidikan. Maka saya arahkan, dan alhamdulillah sebagai ibu kemarin tentunya ada sedih, ada segala macam ketika saya mampu mengantarkan anak saya untuk masuk ke sebuah universitas tentunya menjadi dambaan ya di Indonesia, menjadi dambaan ya, alhamdulillah. Jadi favorit lah ya, di Indonesia berjuang. Walaupun memang insya Allah kedepannya nanti mungkin dalam 1-2 tahun ini setelah pandemi berkurang, memang rencana dari awal kakak mau sekolah keluar, insya Allah nanti akan transfer setelah pandeminya agak aman. Jadi kita sebagai orang tua nggak deg-degan untuk mengirimkan dia. Kalau tiba-tiba misalnya, Mam, aku mau dong main sinetron gitu, bolehin? Boleh aja, boleh, welcome. Saya tuh malah pengen salah satu dari adik enggak tuh dua-duanya tuh sama konsep sama pendidikan gitu. Saya tuh kadang-kadang sempat berapa kali anak saya ditawari, kemarin juga gitu. Tiba-tiba pas lagi makan malam, tiba-tiba ada mungkin mereka nggak tahu dia anak saya, terus dia bilang, kamu mau nggak main suka mami? Siapa? Saya kan nanya, oh saya kenal, terus bilang, oh anaknya Mbak Raslina. Kadang-kadang sering terjadi ya gitu-gitu ya gitu ya. Tapi memang ya akhirnya terkembali kepada anak-anak sendiri. Itu kan maksudnya masa depan mereka, kita sebagai anak adalah kertas putih yang kita tulis. Masa depan tentunya ada di tangan mereka. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dan mendoakan. Mudah-mudahan serta memonitor. Ya, serta memonitor, memberikan masukan-masukan, dan sampai hari ini hubungan saya dengan anak-anak cukup baik. Bahkan kalau ditanya anak saya yang paling besar, karena udah bisa diajak komunikasi ya Mas. Paling kecil kan masih begitu ya gitu ya. Saya tuh udah menjadi teman dan sahabat. Saya akan cerita apa aja sama anak saya. Bagaimana perjalanan pekerjaan saya segala macam. Bahkan sampai kadang-kadang kalau saya mau pergi besok anak saya udah nyiapin, mami pakai baju nanti mau meetingnya sama siapa gitu. Jadi udah jadi teman, alhamdulillah ya. Tapi pernah nggak Mbak sempat istilahnya jujur-jujuran sama anak dulu mudanya begini loh? Oh iya. Jadi kamu jangan niru gitu misalnya. Saya bilang, mami sama papi dulu pergi ke disko, kamu jangan pergi ke disko. Dan jujur, karena gini, saya kebetulan saya dengan suami itu kan bersahabatnya belasan tahun sampai menjadi suami, nggak sengaja. Sahabat yang kemudian memang jodoh Allah menjadikan kami suami istri gitu. Artinya gini, kami sangat terbuka. Kami ceritakan dulu bahwa kami adalah mungkin sosok-sosok ibu dan bapak yang alirannya modern banget kami waktu itu. Bahkan kami banyak melanggar peraturan yang akhirnya kami menceritakan sama anak, jangan ya, kamu jangan langgar aturan yang kami buat. Bahkan ya, lagian kalau Mbak pun tidak jujur, karena sekarang jejak digital bisa lihat. Tapi begini, alhamdulillah juga sepanjang perjalanan karir saya, baik sebagai artis ataupun sebagai politisi, saya belum pernah dapat berita rumors yang negatif. Alhamdulillah. Artinya gini, saya benar-benar membatasi. Bukan berarti saya nggak sayang dengan teman-teman media, tapi kadang saya membatasi. Takutnya tadi itu muncul fitnah. Kadang-kadang muncul fitnah. Artinya gini,
kalau dilihat selalu ada pemberitaan saya walaupun nggak banyak, tapi saya kadang-kadang agak sedikit menutup celah ruang yang proteksi buat anak-anak supaya gini, kadang-kadang belum tentu anak-anak mau seperti saya. Contoh mas, namanya ibu-ibu ya, kita kan kata teman-teman bilang banci tampil, nggak bisa lihat ada kamera dikit cekrek itu, dan itu nggak ada di dunia anak-anak saya dan suami saya. Ruangnya beda gitu, artinya gitu. Mereka menghargai privasi saya karena saya butuh. Saya bilang mami butuh karena mami butuh melakukan foto-foto karena mami ingin menunjukkan sama masyarakat saya masih eksisten, ini eksistensi saya masih ada dong. Nah, belum tentu saya akan menaruh ruang keluarga itu ada di dalam sosial media saya. Boleh jarang sekali saya memunculkan, jarang sekali. Artinya gitu. Saya protek buat apa? Demi kebaikan kami. Bahkan kalau dilihat postingan Instagram hampir dikatakan Mbak sendiri aja ya. Jarang ada bapak, jarang ada anak-anak gitu. jarang. Karena anak-anak memang nggak terlalu tertarik mas dengan untuk mengekspos. Dan anak-anak nggak punya akun medsos. Kalau buka IG anak saya nggak ada fotonya. Ada, punya berapa ribu follower tapi nggak muncul. Artinya memang suami saya dan anak-anak saya lebih low profile ya, nggak tertarik. Bahkan saat liburan aja kayaknya ibunya sampai foto ke kira karena anak-anaknya nggak foto gitu.